Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Basra Miftahul Janah dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892350091. Mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Kusumati Tias. Sekarang saya membawakan mekanisme pembayaran internasional. Apa itu mekanisme pembayaran internasional? Mekanisme pembayaran internasional adalah cara atau sistem yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam transaksi perdagangan antar negara, terutama dalam kegiatan ekspor dan impor, agar pembayaran bisa dilakukan aman, jelas, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran internasional sendiri itu mempunyai 3 kepentingan, yaitu memberikan kepastian pembayaran bagi eksportir, yang kedua memberikan jaminan penerimaan barang impor bagi importir, yang ketiga mengurangi resiko penipuan dan one prestasi dan mempermudah transaksi ekspor dan impor melalui perbankan. Sebenarnya kenapa sih pembayaran internasional itu dibutuhkan? Pembayaran internasional itu dibutuhkan karena transaksi perdagangan dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda negara, sehingga memiliki banyak perbedaan dan resiko yang tidak ada pada perdagangan dalam negeri. Pembayaran internasional hadir untuk menjamin keamanan dan kepastian transaksi. Perdagangan internasional melibatkan penjual dan pembeli dari negara yang berbeda. Perbedaan jarak, mata uang, dan sistem hukum menimbulkan resiko transaksi dan tanpa sistem pembayaran yang jelas, perdagangan internasional jadinya sulit dilakukan deh. Nah, jenis-jenis di sini tuh ada jenis-jenis pembayaran internasional loh. Salah satunya ada cash payment atau biasa disebut pembayaran tunai. Cash payment sendiri tuh apa sih? Cash payment adalah pembayaran menggunakan uang tunai, cek, atau bank draft. Pembayaran itu dilakukan sebelum atau saat barang dikirim oleh eksportir, importir, dan menanggung resiko karena barang belum diterima. Metode ini membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi pastinya. Nah, pembayaran cash ini punya resiko yaitu dalam pembelian barang, importir itu harus menyediakan dana walaupun barang yang dibeli itu belum diterimanya. Importir dalam hal ini harus menanggung biaya untuk barang yang dipesan. Terdapat kemungkinan barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang diterima. Ada kemungkinan terjadinya keterlambatan datangnya barang, ketidakjujuran pihak eksportir. Karena pengekspor berada di tempat yang jauh, maka keadaan pengekspor atau bona fiditasnya tidak sepenuhnya diketahui pengimpor. Harus tersedia uang kas yang cukup besar, kehilangan penggunaan modal kerja karena barang diterima kemudian, harus berdasarkan kepercayaan dan kejujuran eksportir. Nah, selanjutnya ada open account atau perhitungan kemudian. Pembayaran kemudian itu atau rekening terbuka adalah cara membiayai transaksi perdagangan internasional, yaitu eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang laku dijual atau setelah beberapa waktu atau terserah kebijaksanaan importir. 1 sampai dengan 3 bulan setelah tanggal pengiriman sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Dalam hal ini, sebagian besar ditanggung oleh eksportir. Misalnya, eksportir harus punya banyak modal, dan bila pembayaran dilakukan dengan mata uang asing, resiko perubahan kurs menjadi tanggungan pihak eksportir. Nah, aku punya urutan gimana open account itu atau perhitungan kemudian berjalan dengan baik. Nah, penjual menyerahkan barang tertentu terlebih dahulu pastinya kepada pembeli. Kemudian barang diterimakan kepada pembeli. Lalu penjual menyerahkan dokumen-dokumen komersial ke pembeli. Setelah itu pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada penjual.
Nah, cara ini tuh dipakai jika pembeli sudah dikenal dengan baik, keadaan perekonomian dan politik stabil, dekat dengan pasar. Nah, tapi open account atau pertumbuhan kemudian itu ada kelemahannya juga dari pembayarannya. Itu tidak digunakannya dokumen yang menjamin pembayaran. Terus eksportir harus membayar seluruh transaksi dagang. Jadi ya plus minus lah. Nah, selanjutnya ada surat wesel dagang. Apa sih surat wesel dagang? Surat wesel dagang itu adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir, menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang seperti beserta biaya pengirimannya. Surat wesel atau commercial bills of exchange sering disebut draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual atau eksportir yang berisi perintah kepada pembeli atau importir untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang. Nah, eh, si surat wesel ini kan ada draft ya. Nah, sedangkan draft sendiri itu terbagi menjadi dua macam, yaitu clean draft dan dokumen draft. Clean draft itu draft yang tidak disertai jaminan dokumen. Kalau dokumen draft itu disertai dengan dokumen pengiriman serta asuransi barang. Nah, surat wesel dagang sendiri juga punya urutan gimana surat wesel itu bisa berjalan. Nah, wesel sendiri punya arti loh, yaitu surat perintah pembayaran dari seseorang penarik wesel yang ditujukan kepada orang lain yang kena tarik pajak. Kenapa pajak? Yang ditujukan kepada orang lain yang kena tarik untuk membayar sejumlah uang tertentu. Nilai nominal wesel kepada seseorang yang ditunjuk dalam surat wesel atau pemegang wesel pada tanggal jatuh tempo. Draftnya ada dua macam, yaitu clean draft, terus draft yang tidak disertai jaminan. Dokumen barang dan dokumen draft. Nah, kalau misalkan dua ini ada bedanya, jadi intinya bedanya clean draft itu nggak disertai jaminan, dokumen draft dokumen draft itu disertai jaminan, plus ada asuransinya juga. Nah, gimana sih cara alur ini, tabel yang ada di atas ini? Nah, pertama itu, pembeli atau importir dan penjual atau eksportir membuat kesepakatan dulu nih, kesepakatan kontrak jual beli atas jumlah barang dengan syarat-syarat pembayaran tersebut. Terus, barang itu dikirim oleh eksportir kepada importir dengan alat angkut tertentu dengan kesepakatan sebelumnya. Lalu, eksportir menyerahkan dokumennya nih kepada remitting bank atau bank negara eksportir yang dipercaya untuk melakukan penagihan kepada bank di negara importir. Terus, ada remitting bank. Nah, remitting bank itu melakukan collection order atau penagihan dulu, menyertakan dokumen yang dikirim ke ama collection bank atau bank negara importir yang akan melakukan pembayaran barang. Collecting bank menyerahkan dokumen surat wesel dagang kepada importir, importirnya menerima dokumen, terus menyetujui serta melakukan pembayaran. Nah, si collecting bank melakukan akseptasi atau pembayaran kepada remitting bank, terus remitting bank melakukan akseptasi atau pembayaran kepada si eksportir, gitu urutannya. Terus, kapan sih pembayaran draft itu dilakukan? Dan draft tuh sebenarnya bisa dibagi, ada lagi loh, kayak side draft, arrival draft, sama direct draft. Itu tuh wesel masuknya kan. Wesel unjuk, wesel datangnya barang, sama wesel berjangka. Side draft itu wesel unjuk, itu tuh draft yang harus dibayar sesaat setelah diperlihatkan sama si pembeli, jadi langsung bayar gitu. Terus kalau wesel datangnya barang atau arrival draft, itu tuh draft yang harus dibayar setelah barangnya tiba. Nah, terus wesel berjangka atau date draft itu tuh sering disebut time draft juga ya. Itu tuh dilakukan pada tanggal tertentu, di suratnya tuh pada tanggal tertentu setelah beberapa hari atau beberapa hari setelah si suratnya datang gitu. Terus selanjutnya ada uh, letter of credit atau LC. Nah, LC itu surat kredit atau pemberian
pemberitahuan kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan nasabahnya yang ditunjukkan kepada korespondennya di tempat lain atau di luar negeri dengan permintaan agar disediakan sejumlah uang atau dana untuk orang atau perusahaan yang namanya disebut dalam LC. Nah, LC sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu opener atau importir itu pihak yang mengajukan permintaan pembukaan LC kepada bank, terus issuer atau issuing bank itu tuh adalah bank negara importir yang mengeluarkan LC atas permintaan importir, terus yang terakhir beneficiary atau eksportirnya adalah pihak yang menerima pembukaan LC oleh importir. Nah, aku punya lagi tabel urutan gimana sih letter of credit atau LC ini bisa berjalan gitu, urutannya, langkahnya gitu. Nah, cara pembayarannya dulu nih melalui LC itu ada perjanjian tentang cara pembayaran dengan LC itu oleh importir dengan eksportir itu sales contract namanya. Importir buka LC bank di negaranya atau issuing bank dengan mengisi permohonan dulu, permohonan LC, terus issuing bank menandatangani nih surat LC-nya, terus sebagai tanda jaminan pembayaran kepada eksportir. Importir akan menjamin pula semua pembayaran yang dilakukan oleh bank. Nah, terus baru deh diterbitin LC, abis itu kredit telah tersedia bagi importir untuk mengimpor barang dari eksportir. Advice terhadap LC dilakukan confirming bank atas perintah issuing bank guna memperkuat jaminan LC itu kepada eksportir. Wesel dan dokumen pengiriman barang tuh diperiksa dulu kan sama si confirming bank sebagai tanda persetujuan pengiriman barang. Habis itu Wesel sama dokumen juga eh, confirming bank itu dikirim sama issuing bank. Setelah Wesel udah ditandatangani sama issuing bank, maka barang baru bisa dikeluarin dari pelabuhan dikirim ke si importir setelah menandatangani namanya trust receipt. Ingat gak trust receipt apa? Nah, udah kayak gitu, baru deh eh, waktu yang ditentukan terjadilah transaksi pembayaran antara si eksportir dengan confirming bank melalui negosiasi atas dokumen ekspor, importir dengan issuing bank melalui debit LC. Gitu deh langkahnya. Nah, kelebihan dari metode LC sendiri, letter of credit ini, adanya jaminan pembayaran bagi eksportir atau penjual, adanya jaminan penerimaan barang, importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam LC, terus ada fasilitas kredit eksportir atau importir melalui perbankan, yang terakhir adanya fasilitas hedging. Jadi sama sih, pokoknya ada plus minusnya juga. Nah, selanjutnya ada kompensasi pribadi atau private kompensasi. Kompensasi pribadi atau private compensation. Nah, apa sih si private compensation atau kompensasi pribadi ini? Cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Dengan demikian, utang piutang tersebut tuh pembayarannya dapat diselesaikan tanpa perpindahan mata uang ke negara lain. Hanya saja penukarannya adalah dalam mendapatkan orang-orang yang persis mempunyai utang piutang dalam jumlah yang sama. Cara pembayaran ini tuh sebenarnya udah nggak digunakan di Indonesia sekitar 1960-an lah. Tapi tuh udah nggak banyak lah yang make si kompensasi pribadi atau private compensation ini sekarang. Nah, habis itu di sini selanjutnya ada pembayaran dengan konsinyasi atau consignment. Metode ini tuh dilakukan karena saling mengenal dengan baik, saling mengetahui reputasinya, dan utamanya para pihak telah sering melakukan transaksi atau kerjasama bisnis. Jadi itu barang yang akan dijual adalah barang titipan untuk jangka waktu tertentu dan pembayaran dengan termin tertentu. Nah, ini tabel langkah urutan gimana sih konsinya atau konsep ini berjalan tuh gimana. Nah, kemungkinan
one prestasi antara lain tuh ada pembayaran tidak membayar harga kepada penjual. Pembeli telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, akan tetapi pembeli menunda pembayaran kepada penjual dan menyatakan barang tersebut belum lagi terjual. Dengan demikian, pembeli mendapatkan keuntungan dari penundaan pembayaran. Terus, bila pembeli telah menjual barang tersebut kepada pihak ketiga pada saat terjadinya kenaikan atas harga barang tersebut, tetapi kemudian memberitahuan kepada penjual bahwa barang tersebut dijual kepada pihak ketiga pada saat sebelum terjadinya kenaikan harga. Gitu. Selanjutnya, jenis kondisi harga. Nah, jenis kondisi harga itu sendiri tuh ada 5 sebenarnya teman-teman. Ada free along ship atau FAS, free on board atau FOB, cost and freight atau CNP, cost insurance and freight itu CEF, GIF, carriage paid to CPT itu akan aku jelasin satu persatu secara ringkas ya teman-teman. Yang pertama tuh ada alongside ship atau FAS. Itu tuh tanggung jawab penjual sampai samping kapal. Gimana kok bisa tanggung jawab penjual sampai kapal? Nah, harga komoditas berdasarkan FAS itu seluruh biayanya tuh sampai dengan komoditas berada di samping kapal tuh akan mengangkutnya itu jadi tanggungannya si penjual. Harga komoditas menurut kondisi FAS sama dengan harga pembelian ditambah dengan semua biaya hingga komoditas berada di samping kapal termasuk bea atau pajak ekspor dan keuntungan yang sesuai dengan penjual. Terus ada free on board atau FOB, penjual sampai barang naik kapal. Cuma sampai barang naik kapal aja. Terus si free on board ini tuh punya syarat sendiri loh, gimana biar bisa memenuhi syarat free on board tuh ada payment of the price, itu tuh importir bayar harga sesuai kontrak atau MOU, license authorization and formalities, itu pihak importir dan eksportir tuh memperoleh semua izin ekspor impor dari pemerintah berwenang dengan resiko biaya sendiri. Terus contract of carriage and insurance itu menerbitkan perjanjian pengangkutan atas biaya sendiri untuk mengangkut barang dari pelabuhan pemautan ke atas kapal yang ditunjuk. Taking delivery, importir mencari dan menentukan pelayaran dan kapal tertentu untuk mengangkut barang dari pelabuhan eksportir. Transfer of risk, itu importir menanggung semua resiko kerusakan dan kehilangan barang. Division of cost, itu ada importir berkewajiban membayar sendiri semua ongkos pengiriman barang. Terus, abis itu ada cost and freight atau CNF. Harga termasuk ongkos kirim tanpa asuransi. Jadi, cost and freight sama cost insurance and freight itu sebenarnya mirip-mirip. Cuma bedanya si CNF itu tanpa asuransi. Kalau misalkan cost insurance and freight itu sama asuransi plus ongkos kirimnya, gitu aja sih bedanya. Kalau carriage paid to itu CPT itu ongkos angkut dibayar sama penjual sampai tujuan. Kenapa bisa? Karena itu tuh kayak udah tanggung jawabnya gitu loh. Semuanya tuh resikonya tuh ditanggung sama si importir gitu, sama penjual lah intinya. Syarat perdagangan CPT itu setiap pihak mengadakan kontrak pengangkutan jalur darat, jalur udara, pokoknya itu tuh pengangkutan pengganti untuk meneruskan sampai ke tujuan dan jika maka resiko eksportir berakhir jika barang telah diserahkan kepada pengangkutan pertama. Gitu. Syarat CPT mewajibkan eksportir atau penjual mengurus formalitas ekspor. Nah, syarat ini tuh boleh dipakai untuk alat angkut apa saja termasuk alat angkut aneka wahana gitu. Ya, nah, kesimpulannya, pembayaran internasional sangat penting dalam perdagangan global. Setiap metode pembayaran memiliki kelebihan dan risiko. Pemilihan metode pembayaran harus disesuaikan kondisi transaksi, kesepakatan yang jelas, dan mencegah konflik. Jadi sebenarnya tuh semuanya ada sebenarnya semuanya itu ada plus minusnya. Mekanisme pembayaran internasional sendiri itu kayak ya semuanya ada plus minusnya, ada kelemahannya, ada kelebihannya. Jadi
sesuai kesepakatan atau MOU yang udah dibuat bersama-sama. Jadi pihak ekspor maupun impor sama-sama bikin kesepakatan supaya tidak ada konflik gitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.